Oke, Bapak Ibu sekalian, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita akan mengadakan sedikit diskusi ya terkait masalah peran bukti dalam infodemik. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari kita ikut memperingati World Evidence-Based Healthcare Day. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah untuk merayakan ya bagaimana dalam keseharian ya kita membantu masyarakat itu untuk bisa menyebarkan informasi-informasi yang memang ada dasar ilmiahnya. Nah, makanya kemarin saya meminta bantuan dari beberapa teman sejawat ya di lingkungan penunjang itu untuk bisa menggali sedikit terkait dengan masalah beberapa hal seputar apa-apa yang terjadi semasa masa pandemi ini. Nah, kita di sini katanya ingin menggali ya peran daripada bukti dalam infodemik. Jadi infodemik ini adalah banyaknya informasi yang tersebar di masyarakat ya, sehingga orang bingung mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah sebabnya kita sebisa mungkin mempromosikan informasi kesehatan yang betul-betul bisa dipercaya dan berbasis pada bukti. Nah, ini sebenarnya ini contoh-contoh apa seperti kayak water cooler ya, itu yang jadi promotornya up to date Cochrane ini adalah rujukan untuk bukti-bukti penelitian yang sangat banyak ya, dan lain-lain. Nah, ini topik kita untuk hari ini. Kita ada Pak Edel, nanti ada Bu Erni, kemudian Pak Satria Ramli, serta Dr. Agno Pajariu. Ya. Oke, mungkin itu dulu untuk sebagai sebuah pengantar. Nah, untuk pertama, Pak Edel ini kemarin saya minta bantuan untuk menggali sedikit terkait dengan masalah, kan banyak sekali klaim-klaim ya yang disampaikan baik pihak resmi maupun non-resmi terkait masalah terapi COVID-19. Nah, kita ingin lihat bagaimana pandangan dari apoteker ya terkait dengan masalah ini. Silakan Pak Edel. Terima kasih Pak Fajar. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada sesi ini saya akan mencoba mungkin menggali beberapa hal ini terkait memang yang saat ini sangat mungkin beberapa waktu yang lalu pada heboh-hebohnya itu pemanfaatan obat-obat ya, obat-obat. Kalau saya ini mencoba menggali itu obat-obat tradisional ya, yang di mana-mana bahkan yang terakhir ini hebohnya itu di media sosial itu, maka ada ramuan penyembuh COVID yang mengatasnamakan dari Kementerian Kesehatan ya, mungkin Bapak Ibu sudah membacanya itu, artinya itu hoax ya, hoax itu masa karena sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada ramuan untuk mengobati COVID ya. Jadi ini hal-hal ini seperti yang menjadi masalah seperti Pak Fajar bilang tadi ya, membingungkan masyarakat. Akhirnya masyarakat ya kebingungan lah kita di masyarakat. Jadi saya coba mungkin mempresentasikan sedikit ya. Topik saya hanya untuk pemanfaatan. Sebentar Pak, ini kok lelet ini. Nah, ini Bapak Ibu, kelihatannya Pak Fajar ya? Halo? Belum kelihatan Pak Edel. Belum kelihatan ya Pak ya? Sebentar Pak. Nggak bisa ya Pak ya? Sebentar Pak ya, maaf ini. Kok nggak mau ya Pak ya? Saya punya sebentar Pak, ini agak ini. Pak.
Maaf, Pak Jumatil. Sebentar, Pak Jumatil. Kelihatan Pak Fajar ya? Oke, mantap Pak Edel. Oke, iya ya. Di slideshow aja Pak, di slideshow. Sudah Pak ya? Sip, Pak. Terima kasih Pak Fajar. Jadi saya ingin mencoba aja beberapa hal yang sering beredar ini ya, di mana kita dibingungkan dengan seakan-akan ada tanaman atau tumbuhan yang bisa mengobati COVID. Nah, ini jadi masalah. Jadi saya hanya mencoba memaparkan bahwa sebenarnya sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Ini untuk menangkis berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Jadi ini saya sudah edaran dari Kementerian Kesehatan. Nomor dalam hal ini CQ-nya itu Direktur Jenderal Kesehatan. Mereka sudah membuat edaran yang nomor HK 0202 garing 4 Romawi nomor 2243 tahun 2020 yang di situ dikatakan bahwa pemampatan beberapa obat tradisional yang sebenarnya tujuannya nahan penyakit dan perawatan kesehatan. Jadi itu hoax karena ada tumbuhan yang dapat mengobati COVID. Nah, sebenarnya nggak ada. Setahu saya ini pengalaman yang saya tahu belum ada sebenarnya. Tapi ya di mana-mana kita lihatlah di media sosial itu bahwa obat ini dapat menyembuhkan obat COVID. Dan gitu ya Bapak ya. Jadi Bapak-Bapak selanjutnya ini ya yang menjadi perhatian juga, kalaupun nanti ini ada disampaikan di sini beberapa tanaman atau tumbuhan yang dapat ya tujuannya tadi untuk pemeliharaan, pencegahan dan perawatan. Nah, yang jadi apa juga bagi masyarakat menjadi perhatian itu bagaimana cara mengolahnya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus mengikuti aturan. Pertama, alat jangan menggunakan untuk meracik simplesia itu jangan menggunakan ya kemasan yang mengandung logam. Sebaiknya digunakanlah yang mengandung porselin atau kaca. Pokoknya jangan menggunakan entah apalah ya mungkin yang digunakan untuk merebus itu mengandung logam karena sampai sekarang kita nggak tahu apa sebenarnya efeknya seperti apa. Kemudian bahan harus dicuci bersih, kemudian saringan terbuat dari plastik atau nilon dan untuk menyaringnya juga dipakai kasa atau stainless steel. Ini yang perlu diperhatikan untuk teman masyarakat kita yang betul-betul menjadi untuk menyiapkan simplesia daripada tanaman obat tersebut. Yang kemudian, yang kedua, pemampatan sediaan obat jadi, ini juga menjadi bahan perhatian kita karena sekarang ini sudah banyak juga ya obat-obat yang sudah yang sudah dalam keadaan sediaan jadi. Jadi ini tolong menjadi perhatian juga Bapak Ibu. Kita yang pertama harus ada izin edar dari BPOM, hati-hati. Karena sekarang ini kan untuk namanya bisnis di masa pandemi ini ada aja cara-cara orang untuk mendapatkan uang itu. Jadi mereka bikin simplesia, ternyata belum ada izin edarnya dari BPOM. Yang kedua, informasi dalam kemasan harus jelas. Bagaimana cara pakainya, bagaimana aturan berapa kali diminum, ini harus jelas di kemasannya harus diperhatikan. Kalau tidak ada itu tolong ini hati-hati. Karena sampai saat ini kan namanya obat tradisional itu kan digunakan secara turun-temurun. Ada beberapa yang sudah diteliti bahwa kandungannya A, B, C, D, tapi ada juga obat-obat yang belum ada penelitiannya sampai kandungan yang dikandung daripada tanaman tersebut. Kemudian kondisi kemasan, ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu, kemasan baik, dan yang keempat itu bentuk fisik produk baik dari produk tersebut ya. Misalkan setelah kita buka berjamur kah atau gimana, ini tolong menjadi perhatian semua. Ini Bapak Ibu contoh-contoh yang sudah banyak digunakan. Sebenarnya ini sudah lama ya Bapak Ibu digunakan di masyarakat kita ya. Dan ya kalau zaman nenek moyang kita sebenarnya sudah banyak ini. Contohnya ini yang simplesia yang diperoleh dari rimpangnya, contohnya jahe,
kunyit, kencur, temulawak, dan lengkuas ini kan sudah banyak juga. Kemudian yang diambil dari umbi-umbiannya, misalkan bawang putih, kemudian yang ada dari kulit kayu, contohnya kayu manis. Ini contoh aja, Bapak Ibu, banyak yang lainnya. Kemudian yang diambil dari batangnya, contohnya batang serai. Kemudian yang diambil daunnya, daun kelor, daun katuk, dan daun seledri. Dan juga ada dari buah, jambu biji, lemon, jeruk nipis. Dan juga yang ketujuh yang diambil dari biji-bijian. Nah, beberapa khasiat nih Bapak Ibu yang sudah ya mungkin ini secara turun-temurun dan sudah diakui dari Kemenkes. Yang pertama untuk daya tahan tubuh, ya kencur memang digunakan untuk kemudian tumbuhan meniran dan juga mengkudu. Kemudian yang digunakan untuk darah tinggi, contohnya daun seledri, kumis kucing. Kemudian untuk diabetes, daun pare, daun mengkudu, dan juga daun kayu manis. Yang keempat, untuk digunakan untuk batuk. Makanya selama ini kan untuk COVID itu karena batuk. Sebenarnya untuk pemeliharaan aja, untuk meningkatkan daya tubuh, tapi bukan untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Ini jadi kendalanya kan di situ ya, kita pengertiannya bisa menyembuhkan katanya. Jadi banyak dipakai kencur, jahe, lemon, dan sebenarnya ini sudah kita pakai dari dulu ya. Kita di masyarakat kita, kalau di kampung-kampung sana ya mana ada ya cerita obat, pakai mereka tuh. Kemudian untuk flu, dari jintan hitam, mahkota dewa, kemudian peppermint, jahe, dan cengkeh. Nah, untuk sakit tenggorokan bisa dipakai jahe, kencur, pala, jeruk nipis, dan buah adas. Dan juga untuk menambah produksi ASI, kalau di kita kan ini daun katuk ini banyak ini, biasa kalau orang sini kan dipakai, kalau orang melahirkan ya konsumsilah daun katuk ada, kemudian daun pegagan dan daun keler. Nah ini ada contoh Bapak Ibu, ramuan tanaman obat. Ya makanya selama ini kan yang beredar itu adalah ramuan untuk menyembuhkan COVID atas nama namanya. Jadi sekali lagi saya katakan ini bukan untuk menyembuhkan, hanya untuk tadi untuk pemeliharaan, peningkatan kesehatan dan juga perawatan. Nah ini contoh Bapak Ibu ya, contoh ramuan tanaman obat yang sudah diakui. Ini hanya salah satu contoh Bapak Ibu dari contoh-contoh tumbuhan tadi itu yang bisa saya sampaikan. Contohnya pertama ini bahannya jahe merah, diambil 2 ruas ibu jari, kemudian jeruk nipis 1 buah, kayu manis 3 jari, kemudian gula merahnya secukupnya, tergantung kemauannya ya. Kalau mau manis akan ditambahi, kalau enggak, kalau tidak ya pokoknya secukupnya lah. Kemudian ini air sebanyak 3 cangkir. Cara pembuatannya di sini sudah disampaikan, cuci bersih semua bahan jahe merah, kemudian jahe perenya digeprek itu apa ya? Lemek-lemekkan itu ya supaya digeprek, bahasanya itu kurang, artinya di apa ya? Di apa ya? Diratakan apa? Ditumbuk-tumbuk apa? Bukan ditumbuk tapi digeprek lah istilahnya. Kemudian direbus, air hingga mengeluarkan banyak uap. Direbus dulu airnya, kemudian selanjutnya kecilkan api, rebus semua bahan bersama gula merah selama kurang lebih 15 menit. Kalau sudah itu didinginkan dulu. Hati-hati jangan waktu panas disaring. Saring dalam keadaan dingin. Jangan waktu panas disaring. Jadi dinginkan dulu, setelah dingin baru disaring dan pendingin. Kemudian cara penggunaannya, ini ramuan ini diminum 1 kali sehari sebanyak 1,5 cangkir. Nah, kira-kira inilah contoh tadi dari tumbuh yang ramuan yang sudah diakui dari Kemenkes itu Bapak Ibu semua. Jadi ini contoh ramuan. Ada beberapa sebenarnya dari contoh tumbuh-tumbuhan tadi itu, kalau kita melihat di di surat edaran Kemenkes itu sudah jelas dibuat. Ada beberapa contoh-contoh ramuan yang terbuat dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Saya pikir itu saja mungkin Pak Fajar sekilas mungkin yang bisa sampaikan, karena waktunya juga Pak Fajar bilang waktunya singkat untuk bisa waktu teman-teman. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Fajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edel. Jadi ini sebagai sebuah gambaran bagi kita ya, bahwa klaim itu sebenarnya adalah lebih tepatnya digunakan untuk pemeliharaan, pencegahan, dan perawatan. Nah, ya. Saya kata sampaikan oleh Pak Edel. Ya, ya. Oke, berikutnya kita minta kepada Bu Erni, udah masuk belum ya? Oh, Bu Erni belum ini. Kita lanjut dulu ke Pak Satria. Silakan Pak Satria. Ada Bu Erni itu Pak. Oh, ada Bu Erni.
Silakan Bu Erni. Udah. Oke. Silakan Bu Erni. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Nah, saya kebagian untuk terapi plasma konvalesen untuk pasien-pasien COVID-19. Bentar, ini belajar sama anak ini, Pak. Tapi letternya aja bisa di-blurkan, keren nih, Bu. Nah, terapi plasma konvalesen atau nanti kita akan ketemu selanjutnya dengan TPK adalah plasma konvalesen merupakan terapi pemberian pasif antibodi pada pasien-pasien C19. Kemudian secara teori, pemberian pasif antibodi lebih efektif ketika diberikan sebagai profilaksis daripada sebagai pengobatan terhadap penyakit, khususnya COVID-19. Bagaimana sih kerja plasma konvalesen? Nah, darah diambil dari seseorang yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi, dalam hal ini C19, dilakukan darah kemudian dilakukan sentrifugasi sehingga terpisah antara eritrosit dan plasma. Tapi bila menggunakan mesin aferesis, kita hanya akan mengeluarkan plasmanya saja. Nah, sebenarnya di UTD kita kalau menggunakan yang sentrifugasi juga bisa. Tetapi ada beberapa alat yang kita tidak bisa kerjakan pembuatan PK ini karena belum ada alat untuk menentukan NAB-nya. Jadi untuk menentukan neutralizing antibodinya belum punya gitu. Kemudian dalam plasma tersebut mengandung antibodi yang dapat menetralisir virus. Inilah yang disebut PK, plasma konvalesen. Plasma konvalesen tersebut dapat diberikan sebagai profilaksis pada orang yang terekspos COVID-19 dan sebagai terapi juga sebagai terapi pada pasien COVID-19. Nah, ini dia gambarannya. Kalau yang gambar yang ini darah diambil full, whole blood. Kemudian disentrifugasi, kemudian akan terpisah, ada plasma 55%, kemudian ada bavicode, kemudian ada eritrositnya. Kemudian plasmanya ini dinyatakan dia mempunyai virus neutralizing antibody. Nah, ini yang harus ada pemeriksaannya, titernya. Kita nggak punya alatnya. Kemudian ini yang dimasukkan ke tubuh orang yang terekspos dengan COVID-19 sebagai profilaksis atau sebagai terapi pada pasien yang sudah sakit. Nah, ini latar belakang penggunaan plasma konvalesen. Sebenarnya plasma konvalesen ini sudah lama digunakan. 1918 pada epidemik influenza, kemudian sekitar 1920 sampai 40 itu terjadi outbreak polio, mumps, dan measles seluruh dunia. Kemudian pada 1970 pada kejadian hemorrhagic fever di Argentina. Kemudian 2003 ada SARS-1 ya, SARS-CoV-1 di Hong Kong. Kemudian pada ini H1N1 epidemic, nanti diperbaiki. 2012 H1N1 epidemic influenza, kemudian 2012 juga terjadi MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome di kawasan Timur Tengah, juga sudah menggunakan PK, plasma konvalesen. Kemudian 2014 ada outbreak Ebola di Afrika Barat, juga sudah digunakan. Dan terakhir COVID-19 saat ini ya,
SARS-CoV-2. Nah, ini beberapa penelitian penggunaan PK untuk terapi C19 yang dirujuk oleh WHO. Memang ada beberapa yang menyatakan bahwa ini enggak perlu, ini perlu gitu. Bukti definitif untuk keamanan dan efikasi dari C19 plasma konvalesen saat ini masih kurang. Nah, ini oleh peneliti dari penelitian dari Tsai KL, Falls SG, kemudian Piesota pada penelitian dengan plasma convalescent plasma or hyperimmune IG for people with COVID-19. Ini ada linknya, ada websitenya. Kemudian beberapa kontrol studi tidak berhasil atau menggambarkan keuntungan klinis pada yaitu orang-orang dari peneliti-peneliti dari India, Anup Agarwal dan teman-temannya ini. Ini juga ada websitenya. Kepotong ini, Nak. Laporan dari randomized control trial dan beberapa uncontrolled case series terkait penggunaan plasma konvalesen menunjukkan outcome yang menguntungkan. Ini jadi beberapa peneliti ini juga masih ada yang mengatakan bahwa tidak perlu, ada yang tidak menguntungkan, ada yang menguntungkan gitu ya. Jadi memang penggunaan plasma konvalesen ini masih sangat-sangat perlu uji klinis yang cukup banyak. Untuk di Indonesia sendiri belum selesai uji klinisnya sampai mungkin akhir tahun ini dan kemudian baru dilaporkan di tahun 2022. Global update terkait penggunaan COVID convalescent plasma. Canadian Blood Service atau UTD-nya Kanada pada Februari 2021 mengatakan telah menghentikan COVID convalescent plasma oleh karena tidak cukup bukti atas efektivitas penggunaan CKP untuk pengobatan. Kemudian peneliti uji klinis merasa telah cukup mengumpulkan data untuk menyelesaikan data penelitiannya. Kemudian UTD Kanada akan melanjutkan pengambilan CKP atau COVID convalescent plasmanya jika ada permintaan dari Kementerian Kesehatan Kanada. Tetapi pada tanggal 24 Maret 2020, ini keliru, ini 2020, bukan 2020, Februari 2020 ya Pak, ini bukan 2021. Mereka mulai memperbolehkan dengan compassionate use of CKP. Kemudian 3 April 2020, dengan ketetapan expanded access, jadi dengan akses yang terbatas terhadap CKP untuk pengobatan COVID-19. Jadi memang Kanada masih tidak pasti untuk menggunakan plasma konvalesen untuk COVID-19 ini. Di Amerika pada Februari 2021, 4 Februari 2021, US FDA mengatakan bahwa CKP dengan titer antibodi yang tinggi dipergunakan untuk pasien yang dirawat di rumah sakit dengan onset dini penyakit COVID-19. Pasien dengan kelemahan imunitas humoral. Ini laptopnya berubah sendiri. Yang tidak dapat memproduksi respon imun yang memadai. Ini jadi pada pasien-pasien yang dengan kelemahan imunitas humoralnya untuk memproduksi respon antibodi yang rendah, ini yang diperlukan atau memerlukan plasma konvalesen. Hal ini ditunjang oleh data yang mengindikasikan plasma dengan titer antibodi yang rendah tidak efektif untuk mengobati
COVID-19, pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi titer yang tinggi dikatakan sekitar 340 sampai 320 sampai 640. Di UK, Oxford University melakukan uji klinis penggunaan CKP, menyampaikan bahwa penggunaan CKP tidak menurunkan angka kematian pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Dengan data 1.873 kematian dari 10.400 pasien, pengobatan CKP tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada kebijakan yang diobati dengan CKP, 18 pasien meninggal dalam 28 hari. Gambaran ini sama dengan pasien yang tidak mendapat CKP. Sehingga studi ini dihentikan. Ini websitenya. Kemudian WHO merekomendasikan penggunaan CKP yaitu sebagai terapi eksperimental. Jadi bukan tidak boleh, tapi boleh tetapi sebagai terapi eksperimental yang harus dievaluasi melalui studi klinis atau bisa digunakan sebagai bahan baku eksperimen untuk penggunaan produk hiperimunoglobulin. WHO sangat merekomendasikan penggunaan CKP dibatasi dengan RCT. Jika RCT tidak memungkinkan, maka studi observasional yang terstruktur harus diupayakan. Jika studi klinis tidak memungkinkan, maka outcome pasien harus didokumentasikan dan sampel darah donor serta pasien harus disimpan untuk karakteristik di masa yang akan datang. Kemudian CKP harus disiapkan di UTD yang dapat menjamin mutu produk memenuhi standar yang ditetapkan untuk transfusi darah disertai penilaian risiko yang memadai. Jadi penggunaan CKP ini atau plasma konvalesen ini masih sangat-sangat perlu uji klinis yang cukup banyak. Kemudian indikasinya pemberian CKP sebaiknya diberikan pada pasien-pasien dengan klasifikasi sedang. Jadi pasien-pasien COVID-19 dengan klasifikasi sedang yaitu pasien-pasien dengan gejala pneumonia, tetapi bukan pneumonia berat. Jadi masih dengan SpO2 kadar oksigennya masih 90 di atas 93% tanpa bantuan oksigen. Kontraindikasi absolut, riwayat alergi terhadap produk plasma. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kemudian adanya pasien dengan defisiensi imunoglobulin A, trombosis akut, dan gagal jantung berat dengan risiko overload cairan. Ini kontraindikasi absolut. Kontraindikasi relatif, misalnya shock septik, kemudian gagal ginjal dengan hemodialisa, kemudian di IC, atau kondisi-kondisi dengan komorbid yang dapat menimbulkan risiko trombosis pada pasien tersebut. Menutup, nah, sejarah PK mungkin efektif untuk mengobati virus dengan onset dini. Penelitian yang dilakukan oleh RSCM mengatakan bahwa sebaiknya CKP atau plasma konvalesen ini diberikan sebelum 14 hari dari timbulnya gejala. Bila diberikan lebih dari 14 hari onset, maka pasien akan lebih lama dalam perawatan dan dengan risiko kematian yang akan lebih tinggi. Jadi nggak ada gunanya bila diberikan pada late onset. Kemudian hanya plasma konvalesen dengan NAB tertinggi sekitar 320 sampai 640 yang memberikan keuntungan untuk pengobatan. Kemudian bukti definitif terkait keamanan dan efikasi plasma konvalesen masih kurang. Perlu uji klinis yang cukup banyak. Sampai saat ini, penggunaan plasma konvalesen masih direkomendasikan
di bawah naungan uji klinis, jadi sebagai eksperimental. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian Pak Fajar. Oke, terima kasih Bu Erni. Jadi kan dengan seperti ini kita mengetahui bahwa memang kepentingan pemakaian daripada plasma konvalesen ini memang bukan untuk terapi dalam artian terapi yang sudah established ya. Jadi memang ini dalam rangka clinical trial. Oke, terima kasih Bu Erni. Kita lanjut ke Pak Satria. Silakan Pak Satria. Halo, kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran. Bentar, saya share screen dulu. Halo, kelihatan PowerPoint-nya, Pak? Belum, ini baru presentasi COVID-nya aja. Ini baru ini apa nih file apa? Foldernya aja baru yang kelihatan. Mana Alvin tadi? Pen. Oh, tolong pen. Pen. Pen, tolong Bapak pen. Mana Alvin? Alvin, tolong panggil Alvin. Ini gimana? Sudah nggak, Pak? Sudah kan share kalau Belum muncul ininya. Ini belum muncul. belum muncul. Ini sudah kan share kan? Oke. Ini sudah di-share, cuma yang di-share bukan presentasi. Nah, ya, Pak. Nah, ini Pak. Oke. Nggak mau. Ini sudah nggak, Pak? Halo? Halo? Sudah muncul nggak, Pak? Masih belum, Pak. Oh, di sini sudah ini. Oh, nggak mau dia. Coba di ini aja dulu, di stop share dulu. Turunin lagi, habis itu share screen, habis itu dipilih ininya apa? Presentasinya. Coba di stop share dulu coba. Stop share. Share screen lagi. Terus dipilih ininya. Dipilih Filenya dipilih. Nggak mau dia. ini yang terpilih masih fold ininya. Apa? Foldernya. Berarti dikeluarkan dari folder dulu deh. Presentasinya udah ini bisa nih. Oh, yang keluarnya masih ini Pak Satria, masih apa nih? Foldernya. Pak Satria ini pilih, ada pilihan apa nih? Nggak muncul ya. Nggak muncul, Pak. Nggak muncul, Pak. Nggak, masih Dari share screen ya, Pak ya? Dari share screen. Sudah share screen. Terus atau dibuka dulu filenya mungkin duluan ya pertama ya.
Filenya udah dibuka Pak Satria? Sudah. Nanti saya coba lagi nih. Buka dulu filenya Pak, baru nanti share screen. Sudah nih. Agak lama deh. Udah bisa Pak? Belum juga, Pak? Sudah. Sudah. Di slideshow aja, di slideshow. Ya, ini mohon maaf agak ini lambat. Ya, Akan. ini mungkin karena dibatasi waktu 10 menit, jadi saya tidak terlalu banyak nih. Jadi mungkin secara gambaran besar kita melihat bahwa ini corona sekarang itu kasusnya 241 juta dengan kematian hampir 5 juta. Ya, kalau jumlah kasus, kalau kita melihat di Indonesia dari World Matters per 17 Oktober, itu kita melihat Indonesia di posisi ke-14 dengan jumlah penderita 4 juta, kemudian yang meninggal 142. Itu kalau dipresentasi tingkat kematian 3,3%, padahal harapannya itu tingkat kematian di bawah 2%. Nah, di sini Amerika yang paling banyak 45 juta. Ya. Kemudian untuk kasus harian, kalau kita melihat tingkat jumlah kasus paling banyak itu di bulan Juli, puncaknya sekitar 50 ribuan untuk di Indonesia, 50 ribu kasus. Sementara pada saat ini jumlahnya mungkin 2-3 minggu terakhir ini di bawah 1.000. Kalau untuk di rumah sakit Kapuas sendiri, itu jumlah kasusnya dalam 3 minggu terakhir ada 1 yang terkonfirmasi positif yang dirawat inap. Nah, untuk klasifikasinya kita melihat bahwa corona ini merupakan ordo dari Nidovirales, kemudian genusnya adalah beta coronavirus. Kita melihat di sini dia punya spike, envelope, kemudian ada N protein. Terkait dengan laboratorium untuk testingnya, guidance dari WHO bahwa diagnostik di sini yang paling standarnya adalah nucleic acid amplification test, atau kita umum cenderung menyebutnya itu sebagai PCR. Ya, jadi ini dari WHO. Selain dari NIAT itu juga dapat digunakan dari antigen diagnostic test, di mana kelebihannya adalah kecepatan dalam untuk menentukan positif negatifnya hanya perlu 15 menit. Nah, berdasarkan panduan WHO tadi, ada 3 cara untuk diagnostik tes pada SARS-CoV. Yang pertama, dengan mendeteksi viral RNA-nya dengan NAT, atau ada NAT ini ada 2, yaitu real-time PCR atau dengan tes cepat molekuler. Kemudian yang kedua dengan deteksi viral antigennya dengan lateral flow assay. Dan sekarang yang mulai agak ditinggalkan karena bukan mendeteksi virusnya, hanya mendeteksi pertahanan tubuh, yaitu deteksi dari antibodi. Itu dengan lateral flow assay juga, dan sekarang lebih cenderung digunakan sebagai serologik prevalensi dari kejadian COVID yang telah terjadi. Jadi bukan sebagai untuk diagnostik lagi. Nah, NAT sendiri ada secara umum ada 2, ada RT-PCR, ada tes cepat molekuler, di mana RT-PCR biasanya kebanyakan bersifat open system, mulai dari ekstraksi bisa manual, bisa otomatis. Ekstraksi kalau yang otomatis dia bersifat closed system, artinya dia harus memakai reagen yang sama dengan mesinnya. Kemudian kalau untuk alat PCR sendiri umumnya rata-rata open system, jadi merek apapun tidak masalah. Kemudian untuk tes cepat molekuler yang telah kita laksanakan untuk di rumah sakit, itu bersifat closed system, jadi hanya cartridge tertentu, tidak bisa merek lain. Di sini kita menggunakan MedQuest, mungkin sudah berjalan 1 tahun terakhir ini.
alat ini cukup bagus, tapi yang kelemahannya dia hanya bisa running 4 sampel dalam 1 jam. Jadi untuk sifatnya massal ini tidak bisa, yang bisa adalah dengan RT-PCR, karena dengan RT-PCR kita bisa merunning sekitar 90-an sampel dalam waktu 4-5 jam, mulai dari ekstraksi sampai selesai PCR-nya. Di RT-PCR ataupun TCM, yang kita deteksi adalah gennya, gen targetnya. Seperti yang dijelaskan di depan tadi, ada envelope, ada nukleokapsid, ada RDRP. Jadi ada tergantung regennya, ada yang menggunakan 2 set primer, misalnya E dengan N, atau ada yang 3 misalnya E, N, dan RDRP. Jadi itu tergantung kit yang kita pakai. Nah, kalau antigen kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu cepat, bisa digunakan terutama pada pasien yang simptomatik atau dengan gejala akut. Kekurangannya bisa menimbulkan false negatif. Kenapa? Karena dia perlu viral load yang tinggi untuk mendeteksi. Umumnya rata-rata dari pengalaman ataupun dari citasi pengalaman kita melakukan di sini, itu rata-rata di bawah CT value, ada namanya CT value di bawah 25. Kalau di atas 25, apalagi di atas 30, biasanya antigen akan negatif. Tetapi di PCR akan bisa ketemu positif. Jadi di situ kekurangannya bisa false negatif tadi karena dia memerlukan viral load tertentu untuk dinyatakan positif. Nah, untuk Kemenkes sendiri, nomor HK 0107 446 2021 bulan Februari. Nah, terkait antigen ini itu ada 3 kategori, yaitu kriteria A, B, dan C. Untuk Kabupaten Kapuas termasuk kriteria C. Kenapa? Karena terkait dengan waktu pengiriman. Waktu pengiriman untuk RT-PCR ke Palangkaraya, pengalaman biasanya bisa 3 hari baru dikirim karena terkait transportasi dan tidak mungkin dikirim tiap hari karena transportasi mungkin terkait dengan biaya pengiriman juga. Nah, akibatnya kemudian berdasarkan panduan ini maka ada antigen di sini ada kriteria C. Jadi kalau misalkan di kriteria A, misalkan kriteria A antigen harus dikonfirmasi dengan PCR. Kalau kriteria C, misalkan antigen sudah positif, tidak perlu dikonfirmasi lagi dengan PCR karena keterbatasan alat PCR itu. Nah, jadi itu saja, Pak, Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Satria. Nanti untuk jawab kita di terakhir kita silakan ke Pak Akno, Dr. Akno. Silakan Dr. Akno. Baik, Dokter. Pak Satria di stop share dulu coba Pak Satria. Oh iya. Silakan Pak Akno. Ya. Sudah terlihat, Dok? Oke, sudah. Tinggal di slide share aja. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesempatan untuk siang hari ini dapat berkumpul untuk melanjutkan diskusi dengan topik mengenai COVID, peran dari radiologi dalam menegakkan diagnosa dari COVID-19. Kebetulan kemarin saya mendapatkan tugas dari Dr. Jumatil. Awalnya diminta mencari tentang hoax, tentang radiologi, tapi rasanya kok materinya agak susah, kemudian akhirnya diganti menjadi peran dari radiologi dalam deteksi COVID. Ya. Jadi untuk update per tanggal 17 Oktober tahun 2021 berdasarkan website resmi dari coronakalteng.go.id,
untuk Papua sendiri tidak ada penambahan kasus baru dari pasien-pasien COVID. Jadi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, dibandingkan dengan awal pandemi, ini kasusnya sudah sangat berkurang, ya sudah sangat melandai ya dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi masih belum hilang. Ya, kelihatannya sih masih tidak mungkin akan hilang 100% untuk COVID ini, gitu. Tapi bisa berkurang. Apa perihal COVID ini masih menjadi sesuatu yang hangat atau menjadi sesuatu yang sekiranya layak untuk diperbincangkan, karena berdasarkan penelitian, ya, berdasarkan report, ya, diprediksi akan ada gelombang ketiga COVID yang akan nanti mengenai Indonesia. Tapi mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi, ataupun kalaupun terjadi nantinya, berhubung karena kita sudah hampir semua terpapar dengan vaksinasi, maka kejadian tersebut akan dapat diminimalisir dengan baik. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Satria mengenai COVID-19. Ini adalah berikut gambaran ilustrasi yang saya ambilkan dari radiopedia.org. Jadi ini ada gambaran dari virus corona diambil dengan menggunakan mikroskop elektron. Ya. Jadi SARS-CoV-2 atau lebih kita kenal dengan istilah COVID-19 atau coronavirus disease, itu merupakan salah satu strain dari coronavirus, di mana awal mula kelainan ini terdeteksi, penyakit ini terdeteksi di Wuhan, Cina pada Desember 2019, sebelum kemudian akhirnya tersebar secara global. Yes. Kemudian pada 11 Maret 2020 sudah mulai ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO. Ya. Gejala klinis dari COVID-19 itu seperti kita ketahui, seperti sudah kita dapat informasi banyak sekali ya. Gejala utama yang paling sering itu adalah demam, kemudian batuk 70%, dan sesak napas kurang lebih sekitar 43%. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada gejala-gejala abdominal seperti diare dan lain-lain juga bisa muncul pada pasien dengan COVID-19. Mortalitas dari penyakit ini adalah sekitar kurang lebih 2,3%. Akan tetapi saya yakin ini sebenarnya mortality rate-nya ini lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera di data di jurnal-jurnal, karena kebanyakan terutama pada pasien-pasien dengan tanpa gejala itu tidak tercatat atau tidak terdeteksi. Jadi harusnya mortality rate-nya lebih rendah dibandingkan 2,3%. Seperti tadi sudah dijelaskan mengenai PCR test, itu merupakan modalitas laboratorium utama untuk menegakkan dari diagnosa dari COVID-19, di mana PCR test ini memiliki spesifisitas yang sangat tinggi, sehingga sangat bagus sekali untuk mendeteksi dari COVID-19. Akan tetapi sensitivitasnya sedikit agak rendah, di mana yaitu berkisar antara 65–95%. Jadi terkadang pasien yang memang terpapar COVID, tapi PCR-nya hasilnya bisa negatif seperti itu. Kemudian problem lainnya adalah tadi sudah dipaparkan juga oleh Dr. Satria, di mana keterbatasan dari lab dari tes PCR, sehingga kebanyakan kasus COVID-19 itu bisa keluar hasilnya kurang lebih sekitar 24 jam, bahkan bisa lebih. Kita langsung masuk untuk gambaran radiologi. Jadi umum atau dasar sekali digunakan untuk mendeteksi dari COVID-19 itu adalah penggunaan dari eksfototorak atau chest X-ray atau CXR. Ya. Jadi penggunaan eksfototorak ini ditandai dengan adanya gambaran seperti yang tipikal ya, ini yang tipikal seperti adanya ground glass opacity atau ada konsolidasi di lapangan paru kanan dan kiri, lokasinya subpleural atau di perifer, seperti itu. Ya. Akan tetapi fototorak ini memiliki sensitivitas yang cukup rendah, maksudnya tidak begitu tinggi, terutama pada fase-fase awal dari pasien yang terkena COVID-19. Seperti kita lihat pada gambar di pojok kanan atas, di mana kelihatannya secara sekilas ini fototoraknya bagus ya. Lapangan paru kanan dan kiri, corakan bronkofaskularnya juga baik, tidak ada masalah. Akan tetapi pasien ada keluhan batuk-batuk dan pilek dan demam sudah beberapa hari. Kemudian dilakukan sekitar kurang dari 4 hari, kemudian dilakukan tes PCR hasilnya positif, kemudian dilakukan CT scan, ternyata didapatkan adanya ground glass opacity pada lapangan bawah paru kanan, seperti itu. Ya.
Akan tetapi fototorak ini sangat bermanfaat sekali untuk mengevaluasi mengenai progresivitas penyakit ya. Jadi misalnya seperti pasien gambar di bawah ini, di mana ini adalah hari pertama pasien masuk ICU dan ini adalah hari keempat pasien masuk ICU, di mana kita bisa menilai terdapat ada progresivitas dari penyakit yang diderita oleh pasien ini. Ada 4, jadi ini menarik sekali. Jadi ada 4 tipe gambaran radiologi yang bisa didapatkan pada pasien dengan COVID-19. Yang pertama itu adalah yang tipikal. Yang tipikal itu yang paling sering kita temukan, hampir sekitar 80% pasien dengan COVID-19 gambarannya seperti ini. Jadi ada konsolidasi di daerah perifer atau di daerah subpleura yang kita bisa lihat di lapangan kanan dan kiri paru. Biasanya kalau kita menemukan pasien seperti ini dengan klinis yang memang mengarah ke arah COVID-19, kita langsung secara percaya diri mengarahkan diagnosa ke arah infeksi COVID-19. Akan tetapi ada beberapa gambaran lain yang itu tidak begitu khas. Misalnya contoh seperti gambar yang di atas yang sisi sebelah kanan dan yang di kiri. Jadi ini adalah gambar yang intermediate, di mana ini tidak gambaran konsolidasi atau ground glass-nya itu tidak begitu spesifik, jadi tampak hanya pada salah satu sisi paru saja. Kemudian di gambar di kanan bawah ini juga tidak, ini adalah tipe yang atipikal ya, jadi sangat jarang, tapi ini adalah pasien COVID-19 di mana ground glass atau konsolidasinya itu berada di sentral lokasinya. Kemudian yang menarik lagi, ini ada satu lagi gambaran foto pasien dengan COVID-19. Jadi ini adalah pasien. Jadi sekilas kita lihat lapangan paru kanan dan kiri, ini pasien bersih, tidak tampak adanya infiltrat, tidak tampak adanya konsolidasi pada lapangan paru kanan dan kiri, tidak tampak adanya fibrosis, akan tetapi dari tes PCR dan klinis pasien mengarah ke arah COVID. Jadi ini memang pasien COVID, positif COVID, tetapi dari foto toraknya itu menunjukkan gambaran negative finding, seperti itu. Ini adalah pitfall atau misalnya atau kalau bahasa kita ini adalah positif palsu. Jadi seperti contoh gambar di atas, ini adalah pasien yang sama di kanan dan di kiri, di mana pada pasien ini dicurigai kalau pasien ini adalah pasien dengan COVID-19. Dilakukan pemeriksaan ekspototorak. Jadi dari ekspototorak PA itu didapatkan bahwa tampak adanya konsolidasi atau opasitas atau lebih opak lah pada lapangan tengah bawah paru kanan dan kiri. Tapi kita perhatikan lagi pada pasien ini ternyata inspirasinya kurang. Jadi kalau dihitung kostanya ini yang di sebelah kanan itu cuma setinggi kosta 7. Jadi akhirnya pasien dipaksa untuk foto toraks kembali, tapi dengan inspirasi maksimal yang dipaksakan ternyata dari lapangan paru kanan dan kiri itu ternyata bersih. Jadi ini bukan pasien COVID-19 karena setelah dilakukan pemeriksaan PCR hasilnya negatif. Kemudian ini adalah contoh pitfall juga yang di bawah. Jadi pada pasien ini inspirasinya cukup, lapangan paru kanan dan kiri terlihat agak bersih, tapi di lapangan bawahnya ini terlihat agak opak atau agak putih ya. Ini bukan karena adanya infiltrat, bukan karena adanya konsolidasi, tapi memang karena jaringan payudara pada pasien ini, kebetulan ini pasien adalah pasien perempuan ya, cukup tebal, jadi terlihat tampak putih seperti ini juga bisa jadi faktor perancu dari penegakan diagnosa COVID-19 secara radiologi. Kemudian selain fototorak, CT itu juga sangat direkomendasikan untuk penegakan diagnosa dari COVID-19. Karena memang apa ya istilahnya? Karena memang CT ini sangat-sangat sensitif dalam sangat-sangat sensitif dalam menegakkan COVID-19. Akan tetapi spesifisitasnya cukup rendah karena gambaran yang ditampilkan oleh CT scan ini juga bisa didapatkan pada penyakit-penyakit lain yang dapat memberikan gambaran serupa. Jadi gambaran CT scan yang umumnya ditemukan pada pasien COVID-19 itu seperti adanya ground glass opacity, seperti gambar ini kita perhatikan. Jadi gambaran seperti kaca pasir ya, makanya namanya ground glass opacity. Kemudian ini adalah gambaran dari crazy paving ya, jadi ini ada penebalan dari interlobarnya, mohon maaf, adanya penebalan ya, penebalan interlobular, bukan interlobar. Jadi ada penebalan di sini, kemudian ada gambaran ground glass opacity, sehingga akhirnya nampak seperti ubin yang tersusun tidak beraturan, makanya namanya crazy paving.
Kemudian temuan lain yang umumnya ditemukan pada pasien dengan COVID-19 itu adalah pelebaran dari pembuluh darah ya pada daerah yang terkena, pada bronkiolitis yang terkena. Kemudian gambaran lain bisa didapatkan juga adanya bronkiektasis ya, jadi karena ada kerusakan paru ya, karena ada kerusakan paru yang cukup masif, akhirnya jaringan-jaringan di sekitarnya ikut tertarik karena ada fibrosis di situ sehingga menimbulkan bronkiektasis. Dan kemudian ini juga ada distorsi dari struktur normal paru juga umum ditemukan pada pasien dengan COVID-19. Secara stagingnya sendiri sama seperti fototorak itu terbagi atas early, progressive, peak, dan absorption stage, yaitu pada hari ke-14, di mana dari hari pertama sampai hari ke-14 itu dia akan lama-kelamaan akan berkurang progresivitas dari gambaran penyakitnya pada pemeriksaan radiologi. Akan tetapi ada beberapa kasus yang dia itu cukup persisten, di mana misalnya pasien-pasien dengan imunokompromis, yang dengan sistem imun yang sangat rendah, sehingga akhirnya pada hari ke-14 dia itu masih persisten, bahkan mungkin bertambah parah gambarannya, seperti gambaran di bawah ini, di mana ini adalah hari pertama masuk ICU dan ini adalah hari ke-7 hari ke-14 masuk ICU, di mana tampak sudah adanya distorsi dari lapangan paru kanan dan kiri. Jadi CT scan itu memiliki peran yang sangat-sangat penting ya, terutama pada triase pasien. Jadi pasien yang non-COVID, kemudian pasien dengan suspek COVID, dan kalau misalnya kita ingin melihat dari keparahan dari tingkat penyakitnya itu sendiri, maka CT scan ini sangat direkomendasikan. Selain itu, kita juga bisa menilai perburukan maupun perbaikan dari kondisi pasien, evaluasi dengan menggunakan CT scan. Yang menarik di sini adalah CT scan itu kan memiliki tingkat radiasi yang cukup tinggi. Ya, tingkat radiasi yang cukup tinggi sehingga untuk follow up rutin dengan menggunakan CT scan itu kurang begitu disarankan. Makanya tekniknya yang sekarang digunakan, yang umum digunakan adalah low dose CT. Jadi CT scan dengan menggunakan teknik radiasi yang lebih kecil, memang gambarannya tidak seprominent atau tidak sebagus dengan menggunakan teknik CT scan biasa, akan tetapi kita dapat menilai atau memfollow up pasien dengan dosis radiasi yang lebih rendah. Kemudian CT scan ini juga berfungsi sangat baik sekali sebagai problem solver, seperti yang gambar yang sebelumnya saya tunjukkan, di mana kalau misalnya terdapat keraguan pada ekspototorak, di mana kita tidak melihat ada infiltrat, tidak melihat adanya konsolidasi pada lapangan paru kanan dan kiri, akan tetapi pada klinis dan pemeriksaan PCR-nya mengarah ke arah COVID, sehingga saat dilakukan pemeriksaan CT ternyata benar ada ground glass opacity yang tidak terdeteksi pada pemeriksaan ekspototorak. Nah, ini yang menarik. Jadi sekarang saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam mendeteksi dari COVID-19. Jadi kecerdasan buatan tersebut, dari teknik komputer tersebut bisa merekam atau melihat jejak panas ya, atau heat maps namanya. Jadi dari lapangan, misalnya seperti gambar di atas ini, ya, dengan komputer itu, dengan program komputer bisa menilai di mana lokasi dari konsolidasi, kemudian bisa menilai luas dari konsolidasi itu sendiri, kemudian mengenai paru atau lobus yang mana, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Akan tetapi kekurangan dari penggunaan kecerdasan buatan ini adalah dia kurang begitu sensitif dalam mendeteksi COVID, terutama pada fase-fase awal. Jadi pada hari 0 sampai ke 4 hari itu dia kurang begitu bagus, seperti itu. Untuk penggunaan kecerdasan buatan ini sudah saat ini masih dikembangkan di ITB, saat ini masih dikembangkan di UI, tapi masih belum ada pernyataan resmi dari PDSRKI untuk penggunaan dari kecerdasan buatan ini dalam mendeteksi pasien COVID. Hingga saat ini kita masih menggunakan teknik konvensional, yaitu menggunakan ekspototorak dan CT scan, seperti itu. Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Akno. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi gambaran ya bagi kita semua terkait dengan masalah hal-hal seputar COVID-19. Kita punya waktu sekitar 15 menit nih untuk diskusi. Silakan dari yang hadir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin pertama untuk Pak Edel, terkait bajakah itu gimana Pak? Nah,
Ini juga Pak, terima kasih Pak Fajar. Jadi sampai saat ini kan namanya tradisional itu kan digunakan secara turun-temurun. Sampai saat ini belum ada ekspos Pak, yang apa sih kandungan daripada bajakah itu ya, selama ini katanya kan obat kanker. Ya, jadi sampai saat ini saya belum pernah melihat itu apa sih komposisi daripada bajakah tersebut, sampai saat ini belum saya dapatkan Pak. Itu aja mungkin jawaban saya Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bu Erni, terkait sekarang ini kan sering sekali ya kita dengar misalnya ada keluarga yang minta untuk plasma konvalesen. Nah, itu apakah umumnya memang betul di rumah sakit itu ada kayak semacam memang diteliti atau memang itu kebijakan dokter ya untuk memberikan terapi konvalesen itu? Gimana Bu Erni? Plasma konvalesen itu merupakan terapi. Jadi semua terapi ya keputusannya ada di dokter ya, di PJP. Bukan karena pasiennya minta, keluarga pasiennya meminta, enggak seperti itu, Pak Fajar. Karena memang ada pertimbangan seperti tadi, ada kontraindikasi yang juga harus dipikirkan, dan itu kan bukan atau tidak diketahui oleh keluarga pasien. Jadi keluarga pasien karena dengar ada terapi plasma konvalesen, jadi ayo semua pasien plasma konvalesen, enggak seperti itu keputusannya. Terutama pada pasien-pasien yang sudah kritis, sudah multi organ failure, ya enggak bisa juga dikasih plasma konvalesen. Gitu. Oke, terima kasih Bu Erni. Jadi Nah, untuk Pak Satria, gimana Bu Erni? WHO juga kan pemberiannya akan lebih baik pada yang terekspos atau yang masih dini gitu, bukan yang sudah jelek kondisinya gitu. Itu Pak Fajar. Oke, makasih. Nah, untuk Pak Satria, ini kan saat ini untuk PCR ini kan tidak lagi digunakan untuk pengakhiran pelayanan atau orang berhenti ini. Nah, itu kira-kira kenapa tuh Pak Satria? Ya, PCR sekarang tidak, terutama untuk yang bukan yang berat. Kalau yang ringan sedang itu tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena material akan tetap terdeteksi mungkin sampai 1 bulan atau bahkan lebih, walaupun masa infeksinya sudah lewat. Biasanya kan masa infeksi 10-14 hari. Nah, sementara di PCR masih bisa deteksi. Kelemahan PCR dia tidak bisa membedakan mana yang masih bisa infected, mana yang inaktif. Yang ibaratnya cuma bangkainya saja. Jadi bangkainya pun bisa terdeteksi oleh PCR. Makanya kalau dulu di awal-awal dulu PCR dipakai untuk pengakhiran terapi atau dinyatakan sembuh, tapi ilmu terus berkembang sehingga beberapa bulan kemudian dinyatakan bahwa setelah menjalani isolasi mandiri misalnya 10-14 hari tidak perlu dilakukan PCR lagi, itu karena PCR tidak bisa membedakan mana yang masih infeksius, mana yang bukan infeksius. Jadi demikian Pak. Oke, terima kasih. Terus untuk Pak Agno, ini nanti kalau kita sudah punya CT scan, apakah X-ray ini masih akan dipakai juga untuk diagnosis atau langsung semua di CT scan? Gimana Pak Agno? Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya dok, untuk X-ray itu masih dipakai dok dalam terutama untuk follow up dokter, untuk follow up pasien-pasien dengan COVID-19. Kalau untuk screeningnya sendiri juga chest X-ray atau fototorak juga masih sangat reliable sih menurut saya sih dok untuk menegakkan diagnosa. Cuma untuk kasus-kasus borderline di mana pada pemeriksaan chest X-ray atau fototorak itu tidak mendukung, maksudnya gambarannya itu tidak khas untuk suatu mengarah ke diagnosa ke arah COVID gitu kan. Tapi dengan klinis dan pemeriksaan laboratoriumnya memang mengarah ke arah situ, maka
modalitas seperti CT akan sangat reliable sekali untuk membantu menegakkan diagnosa ke arah COVID-19 seperti itu, Dokter. Nah, terus Pak Akno kan terkait nanti tentang masalah paket ya. Sekarang kan paket untuk COVID ini kan cuma pakai inasi biji. Apakah nanti tidak terlalu mahal kalau kita pakai CT scan? Ya, itu nanti mungkin tergantung dari pemegang putusan ya, Dok. Kalau yang selama ini gimana? Atau memang apa nih? Paketnya kemarin kata ini itu berapa ke sini 2,7 ya? Saya lupa itu ininya. Untuk COVID ini kan jadi kecil sekali sekarang ini paketnya. Berarti nanti untuk kebijakan enggak kalau dari aspek radiologi sendiri menyarankan gimana untuk diagnostik ini? Dari literatur sendiri, dokter menyarankan CT scan itu sebagai modalitas screening, dokter. Oh gitu. Sebagai modalitas screening. Tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, juga saya dulu kan bekerja di Karyadi juga, dokter, selama beberapa waktu, itu memang dari untuk CT scan itu atau HRCT ya biasanya, high resolution CT yang digunakan untuk menegakkan diagnosa COVID itu memang jarang digunakan, dokter, sebagai screening. Lebih umum screening itu dengan menggunakan fototoraks saja. Jadi kalau misalnya ada hasil-hasil yang borderline atau misalnya ada hasil-hasil yang meragukan, maka baru CT scan digunakan, dokter. Karena pertama itu dari biayanya sendiri memang mahal, dokter. Kemudian pasien CT-nya sendiri juga cukup banyak dengan alat yang terbatas, sehingga kalau misalnya sekali dilakukan pemeriksaan CT scan, akhirnya harus disterilkan dulu, menunggu dulu selama beberapa waktu, baru untuk pasien berikutnya bisa di CT, dokter. Jadi memang agak ditekan, dokter, kalau di sana, dokter. Jadi tetap fototoraks itu tetap digunakan untuk screening. Oke, terima kasih. Nah, kemudian silakan dari rekan-rekan yang lain yang ada yang mau ditanyakan dari peserta terkait dengan masalah topik kita ini. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau yang ada penasaran. Nah, jadi kegiatan ini ya latihan kita untuk menggali potensi-potensi yang kita miliki. Nah, nanti kalau ini sudah cukup terlatih, nanti kita bisa ekspos ini keluar. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya nih sama Pak Akno ya, misalnya topik apa misalnya yang menarik. Jadi kalau nanti punya CT scan tuh bisa untuk apa aja Pak kalau mau promosi Pak Akno? Banyak, Dok. Banyak. Jadi kalau CT scan itu bisa untuk hampir semua kasus ya, Dok ya. Jadi seperti misalnya kelainan di soft tissue, kelainan di tulang, kelainan vaskuler, kemudian kelainan di organ intraabdominal maupun organ-organ di kafum pelvis maupun di brain sendiri pun juga bisa, dokter. Jadi banyak sekali manfaatnya, dokter. Nah, cuman nanti kan kita bicara masalah biaya ya. Nah, gimana untuk ininya tuh apakah dari pengalaman selama ini berbagai pemeriksaan itu akan bisa ditanggung oleh BPJS atau gimana? Kalau dari pengalaman sih ditanggung sih, dokter. Ditanggung dari BPJS. Apa bukan karena Karyadi tipenya tipe A? Iya, mungkin ada faktor itu juga, dokter. Oke deh. Nah, dari Pak Satria nih, kalau nanti COVID sudah berakhir, PCR kita dipakai buat apa lagi Pak Satria nih? Halo. Ya, gimana Pak Satria? Untuk saat ini sih saya belum, kalau untuk yang bersifat pelayanan mungkin agak ini selain dari COVID, ke arah penelitian yang perlu penelitian itu sangat-sangat terbuka dengan adanya PCR ini. Nah, biasanya dipakai buat apa aja Pak? Misalnya kalau yang penelitian berkaitan dengan gen, misalnya bakteri dia punya gen apa yang bikin jadi resisten terhadap antibiotik tertentu, itu kan sekarang kecenderungan penelitian juga mengarah ke situ. Nah, kemudian kalau untuk pelayanan saya belum tahu apa untuk kedepannya seperti apa. Cuman apakah yang jadi pertanyaan apakah
akan dalam jangka waktu pendek COVID ini akan hilang, itu kan masih jadi pertanyaan. Kita tentunya akan menunggu di bulan akhir Desember atau akhir Januari apakah ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan ya mungkin tetap kasus stabil, cuman tidak akan terjadi ledakan. Jadi ya kuncinya kita lihat nanti di akhir Desember ataupun di akhir Januari nanti. Karena mobilitas sangat tinggi ya, gitu. Dan apakah misalnya ada varian baru yang masuk, tapi ya kalau melihat dari luar negeri kan sekarang cukup ketat ya, 5 hari, walaupun sekarang dikemendekan dari 8 hari karantina menjadi 5 hari karantina. Gitu Pak. Terus ini Pak Satria, kan dulu sering orang bertanya ya, kalau ada kasus pemerkosaan itu periksa DNA-nya. Nah itu bisa periksa pakai PCR kita? Enggak perlu apa? Tidak hanya bisa PCR itu kan cuman ini ada apa namanya? Misalnya kalau PCR kan harus ekstraksi dulu kalau ini. Kalau untuk yang pemerkosaan apa segala saya tidak tahu apakah pengerjaannya seperti apa karena belum pernah mengerjakan yang seperti itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan misalnya resistensi bakteri apa segala bisa. Tapi kalau karena kalau PCR ini dia tidak membedakan ya materi genetiknya ya. Materi ya tidak tahu ini viable apa enggak. Kalau gitu. PCR. Oke deh. Oh iya kan nggak bisa bedakan dia ya. Ya, viable apa enggak, kecuali kultur virus ya di Indonesia kan sesuatu yang sangat mahal. Oke. Silakan ada yang lain, kalau nggak ada kita cukupkan. Mungkin untuk Pak Fajar tambah sedikit Pak Fajar. Jadi kadang-kadang banyak bertanya Pak Fajar itu, apakah bisa kita terapi obat kimiawi terus minum lagi obat tradisional? Kalau saya menyarankan jangan, ya karena kita nggak tahu kan gitu. Kadang-kadang pasien itu kan diam-diam minum obat tradisional, pengobatan kimiawi juga iya. Kalau saya selalu menyarankan jangan, karena kita nggak tahu interaksi yang terjadi kan. Karena kita itu yang ditakutkan. Ya, saya selalu menyarankan kalau boleh jangan. Kalau memang ada terapi secara kimiawi atau terapi obat yang secara kimiawi, tolong deh jangan karena efek yang tidak inginkan nanti. Yang kedua, penggunaan obat tradisional ini kalau mungkin ada efek yang muncul pusing-pusing, sarankan itu kalau boleh langsung di stop aja, jangan dilanjutkan. Itu mungkin saran dari saya Pak Fajar, sedikit tambahannya. Terima kasih Pak Fajar. Nah terus ini Pak Edel, yang Pak Gusti dulu pernah menyampaikan ada beberapa obat tradisional tertentu yang juga bisa mengganggu ginjal. Itu kenapa itu? Ya kan sekarang kan kita kadang-kadang kan penggunaannya itu yang tadi takaran-takaran itu Pak. Ya, kadang-kadang apalagi misalkan dari Cina itu kan langsung makan 10 kapsul. Kan bebannya kan ekspresinya kan di ginjal Pak. Nah kadang-kadang itu yang kita nggak tahu itu isinya apa. Kan sering itu kita juga rebus sampai berapa daun nilainya, tidak tahu apanya takarannya seperti apa. Nah sementara ekspresi obat kan beban terbesarnya di ginjal, itu masalahnya Pak, mungkin yang jadi sorotan mungkin yang disampaikan Pak Gusti itu. Terima kasih Pak. Terus terkait klaim orang yang mengatakan bahwa obat tradisional itu tanpa bahan kimia, itu gimana Pak Edel? Kalau dibilang ya, karena memang tidak ada kimiawi kan. Karena memang betul-betul asli dari apa. Yang jadi masalah itu kadang-kadang sekarang ini jamu penurun panas padahal sudah ditambahkan paracetamol. Nah, ini yang jadi masalah. Artinya itu kan bukan obat tradisional lagi. Kadang-kadang gitu Pak, jamu tradisional penurun panas ternyata sudah ada paracetamolnya. Nah, itu yang pokoknya kalau obat tradisional pasti nggak ada kimianya Pak, karena memang asli semuanya. Kalau itu mengandung kimia berarti bukan tradisional Pak. Tambahkan kimia yang lain. Terima kasih Pak. Oke, silakan dari yang lain. Ada masukan, tambahan, atau dari sesama pembicara ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada mungkin kita silakan nih belajar bikin closing statement. Silakan Pak Edel.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan kita pada siang menjelang sore ini bermanfaat. Seperti apa kesimpulan yang saya sampaikan itu, marilah kita bijak, ya, bijak menggunakan media sosial. Kalaupun ada berita-berita yang tidak jelas itu jangan langsung ditangkap dan disebarkan, karena dengan kita seperti ini kan banyak berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang dirugikan kita sendiri. Terima kasih. Silakan Bu Erni. Terima kasih atas kesempatannya. Dari pertemuan ini saya bisa belajar belajar untuk Zoom. Jadi narsum meskipun terbata-bata ya Pak ya. Tapi dengan adanya ini jadi latihan memang membaca kembali itu. Sehingga ilmunya bertambah meskipun sedikit-sedikit gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain juga betul kata Pak Edel, untuk lebih bijak juga tentang obat tradisional tadi, kemudian untuk penggunaan plasma konvalesen, karena mungkin saat awal-awal itu booming sekali, kemudian dengan penelitian-penelitian yang ada, akhirnya ternyata plasma konvalesen sangat baik diberikan saat onset yang lebih awal. Dan pada kasus-kasus yang bukan severe atau bukan yang kritikal gitu, juga masih middle lah kayak gitu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang keluarganya atau temannya atau tetangganya yang jatuh COVID berat, jangan cepat-cepat beri plasma konvalesen gitu. Karena memang ada beberapa yang bertanya, apa UTD Kapuas bisa membuat plasma konvalesen? Nah, saya katakan enggak bisa, belum bisa. Itu kemudian juga enggak sembarangan juga pendonornya. Ini kadang-kadang ada keluarga pasien yang membawa pendonor. Ini sudah pernah kena atau sembuh dari COVID-19 gitu. Bisa diambil plasmanya untuk saya bawa keluarga saya yang dirawat di luar kota gitu. Enggak seperti itu kisahnya, seperti itu. Jadi memang masih perlu banyak untuk sosialisasi ke pasien dan keluarganya dan orang-orang awam tentang pemberian terapi plasma konvalesen. Jadi terima kasih kesempatannya Pak Fajar, sudah memberikan saya ruang, memberikan saya waktu untuk bicara sedikit tentang pemberian terapi plasma konvalesen. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Satria. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Walaupun saat ini telah terjadi penurunan kasus, kita tetap menjaga 3M itu, karena itu merupakan kuncinya. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Fajar dan kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut dalam Zoom ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Satria. Silakan Dr. Akna. Ya, terima kasih Dok atas kesempatannya. Terima kasih untuk ikut dilibatkan dalam diskusi siang hari ini. Cukup produktif, banyak informasi baru yang bisa saya petik. Ya. Sering-sering aja Dok, ada acara seperti ini Dok, ke depannya. Ya. Nggak banyak yang saya mau sampaikan, semua sudah disampaikan oleh senior-senior sebelumnya. Terima kasih Dok, selamat siang. Oke, terima kasih semuanya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya, kita merencanakan karena kita masih belum bisa tahu COVID-nya akan berakhir kapan. Nah, dengan seperti ini,
kita akan nanti membuka peluang ya bagi masing-masing dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki profesi tertentu untuk juga bisa memberikan penyuluhan kesehatan ini kepada masyarakat melalui Zoom. Jadi nanti kegiatan seperti ini setelah kita terbiasa di internal, bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu nanti dengan forum-forum seperti Zoom ini. Ya. Oke, terima kasih atas bantuan dari semua pihak. Walaupun ini semua ini saya todong tiba-tiba ya, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saling berbagi secara internal. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. izin saya tutup. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Dok.